Selamat pagi kepada Ibu Widya Parimita selaku dosen mata kuliah Personality Development. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Christian Samuel dengan NIM 171442304. Saya berasal dari program studi D4 Pemasaran Digital kelas B. Pada kali ini, saya ingin menjawab hasil dari UTS Personality Development. Untuk soal yang pertama mengenai mengenal diri, yaitu praktik refleksi diri. Tulis jurnal refleksi harian selama 1 minggu yang menggambarkan pengalaman pribadi termasuk kekuatan dan kelemahan dan nilai-nilai pribadi yang dapat diterapkan dalam diri sendiri. Pada akhir minggu, buatlah ringkasan dan analisis tentang bagaimana kamu bisa memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mencapai tujuan pribadi ataupun akademik. Oke, saya izin menjawab. Dalam 1 minggu belakangan ini, saya mengalami banyak pengalaman berharga, mulai dari kegagalan dan pencapaian. Kegagalan yang saya alami adalah seperti banyak jadwal belajar yang sudah saya buat, tetapi tidak saya laksanakan atau saya hiraukan. Di sisi lain, saya juga mengalami sebuah pencapaian, yaitu saya dapat melakukan hal baru yang ternyata hal tersebut sangat saya sukai. Hal tersebut ialah fotografi. Saya mulai menyadari bahwa saya tertarik pada dunia seni terkhusus gambar dan visual. Di dalam seminggu ke belakang, saya mengetahui serta mempelajari kekuatan dan kelemahan saya. Saya menyadari saya sangat mudah untuk tertarik pada hal baru, tetapi hal itu juga menjadi kelemahan saya, yaitu saya juga sangat mudah untuk bosan terhadap hal yang sudah saya lakukan ketika itu tidak menarik. Saya sangat mudah untuk melakukan hal baru. Di sisi lain, saya juga mudah untuk melupakan hal yang tidak menarik bagi saya. Selain itu, terkadang saya lupa untuk memanajemenkan waktu saya. Untuk memanfaatkan kekuatan saya tersebut, saya akan berusaha untuk tekun mempelajari hal baru, bahkan meningkatkannya ketika saya sudah tertarik pada hal tertentu, baik itu pribadi ataupun akademik. Oke, selanjutnya saya akan membahas atau menjawab soal kedua mengenai kecerdasan emosional, yaitu praktik pengelolaan emosi. Pilih satu pengalaman dalam 1 minggu terakhir di mana kamu menghadapi konflik atau tantangan emosi, misalnya perselisihan dengan teman atau keluarga atau apapun itu. Tulis deskripsi situasi tersebut dan langkah-langkah yang kamu ambil untuk mengelola emosi. Refleksikan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 4 November 2024, saya mengalami keadaan di mana saya harus mengendalikan emosi saya terhadap alumni di sebuah organisasi. Pada saat itu, saya merasa tertekan karena terus dihadapi dengan beberapa pertanyaan ketika rapat acara sedang berlangsung. Mereka terus menyerang dengan pertanyaan, bahkan sekalipun saya memberikan sanggahan. Waktu itu perasaan saya seperti campur aduk. Di satu sisi ingin marah, tetapi di sisi lain saya senang karena bisa merasakan tekanan seberat ini yang bisa saya jadikan sebagai pengalaman. Ketika perasaan saya sudah mencapai puncak untuk saya luapkan, saya berusaha menenangkan diri saya dengan cara berpikir berkali-kali. Saya terus berpikir bahwa setiap pertanyaan alumni saat itu ada yang hanya menjebak dan ada juga yang membantu saya untuk meningkatkan kemampuan saya. Saya berusaha sekuat mungkin untuk tetap berpikir positif sambil menghela nafas sesekali. Pada akhirnya, saya dapat melewati tantangan itu dengan cara saya mengatur mindset saya agar terus berpikir bahwa setiap pertanyaan alumni pasti ada yang membangun dan bukan hanya untuk menjebak saja. Pada saat selesai rapat, saya berniat langsung pulang karena sudah kelelahan. Saya pulang kemudian tidur. Lalu, besok paginya saya memikirkan apa yang terjadi kemarin.
Dan saya memahami bahwa apa yang alumni pertanyakan itu bisa membuat kita lebih maju untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan banyak hal. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan atau soal ketiga, yaitu tentang mengatur waktu. Praktik perencanaan waktu. Buatlah jadwal harian atau mingguan untuk 1 minggu ke depan yang mencakup alokasi waktu untuk belajar, bekerja, beristirahat, dan kegiatan sosial. Setelah 1 minggu, lakukan evaluasi terhadap jadwal tersebut. Tuliskan tantangan yang kamu hadapi dan identifikasi perubahan yang diperlukan agar apa yang dilakukan bisa ditingkatkan dengan lebih efektif. Oke, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan ketiga. Untuk jadwal seminggu ke depan, pada hari Senin, untuk pagi harinya saya dedikasikan untuk belajar. Untuk siang harinya saya berencana untuk mencoba hal baru. Untuk sore harinya meningkatkan skill yang sudah saya punya. Dan untuk malam harinya saya berencana untuk beristirahat. Untuk hari Selasa, pagi harinya saya akan melakukan hobi saya. Untuk siang harinya akan ada kelas e-service marketing dan saya akan mengikuti kelas tersebut. Untuk sore harinya saya mengikuti kelas bahasa Mandarin bisnis dan pada malam harinya saya beristirahat. Untuk hari Rabu, pagi harinya saya mencoba hal baru. Untuk siang hari saya melakukan hobi. Untuk sore hari saya bersosialisasi. Untuk malam hari saya beristirahat. Pada hari Kamis, pagi harinya saya mencoba hal baru. Untuk siang harinya saya belajar. Untuk sore hari saya mengikuti kelas Human Resource Management. Untuk malam harinya saya beristirahat. Untuk hari Jumatnya, pagi harinya saya belajar, siang hari saya melakukan hobi, sore harinya saya mengikuti kelas Financial Management, malam harinya saya bersosialisasi. Untuk hari Sabtu, pagi harinya saya beristirahat, untuk siang harinya saya mencoba hal baru, sore harinya saya melakukan hobi, malam harinya saya bersosialisasi. Untuk hari Minggu, paginya saya beribadah, untuk siang harinya saya melakukan hobi, untuk sore harinya meningkatkan skill, untuk malam harinya saya beristirahat. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4 mengenai integrasi 3 topik. Praktik pengembangan diri. Rancang proyek mini selama 2 minggu yang fokus pada peningkatan salah satu kelemahan yang kamu identifikasi dalam mengenal diri. Tetapkan tujuan yang realistis. Buatlah rencana tindakan yang menyertakan pengelolaan emosi dan strategis manajemen waktu. Setelah 2 minggu, buat laporan singkat yang mengevaluasi kemajuan dan perasaan kamu terhadap hasil yang dicapai. Oke, untuk soal nomor 4 ini, berikut adalah rencana peningkatan diri saya selama 2 minggu ke depan. Yang pertama itu ada memanajemenkan waktu, seperti membuat daftar kegiatan harian dan memprioritaskannya, mengalokasikan waktu yang realistis untuk setiap kegiatan, seperti lebih diketahui dari jam berapa hingga jam berapa, bukan hanya pagi, siang, sore, malam. Terus juga menghindari aktivitas yang tidak perlu dan mengurangi penggunaan media sosial atau internet yang tidak produktif. Selanjutnya, membuat jadwal rutin untuk istirahat, makan, dan aktivitas lain yang mendukung kesehatan. Yang kedua, pengelolaan emosi. Menerapkan teknik growth mindset saat merasa stres atau tertekan. Selanjutnya, mencatat perasaan dan penyebabnya dalam jurnal harian. Selanjutnya, meminta dukungan dari teman atau keluarga jika diperlukan. Yang ketiga, saya akan melakukan evaluasi dan refleksi, yaitu meninjau kemajuan setiap minggu dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Pada akhir minggu kedua, saya membuat laporan singkat mengevaluasi hasil dan perasaan terhadap pencapaiannya. Selanjutnya, saya mengidentifikasi hal-hal yang berhasil dan yang perlu saya tingkatkan untuk rencana pengembangan diri selanjutnya. Nah, untuk tujuan dari rencana tindakan saya ini sendiri itu saya bertujuan untuk yang pertama, dapat mengatur jadwal harian dengan lebih efektif. Yang kedua, mengurangi jumlah tugas atau kegiatan yang tertunda. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan mencapai target pekerjaan tepat waktu. Segitu saja jawaban dari saya, kiranya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Ibu Widya dan sampai jumpa untuk teman-teman sekalian. Dadah.